Jadi wak geng, jangan pernah nyakiti cewek Jepang kalau kalian nggak mau menyesal di kemudian hari. Jadi buat kalian yang udah jadian sama cewek Jepang, walaupun ya awal kalian sampai saat ini memang nggak pengen serius sama dia, jangan pernah janjiin sesuatu yang mungkin sekiranya bagi kalian itu biasa aja, tapi bagi dia setiap janji itu adalah hal yang harus ditepati. Kayak yang dialami oleh senpaiku, yang mana senpaiku ini pernah jadian sama beberapa cewek Jepang. Kebetulan salah satunya itu adalah cewek yang benar-benar mungkin masih polos ya Wak ya, karena memang cewek ini yang paling muda yang pernah dia pacarin. Alias begitu lulus sekolah SMA, cewek Jepang ini langsung memutuskan kerja di satu perusahaan yang mana pada saat itu senpaiku ini magang dan cewek ini masuk kira-kira beda setengah tahun jarak antara mereka masuk kerja. Di luar senpaiku masuk kerja di perusahaan itu baru cewek ini. Nah, dengan kata lain, senpaiku ini ya udah benar-benar tahu sistem kerjanya di situ, udah terbiasa lah gitu. Nah, sementara cewek Jepang ini, yang notabene namanya cewek, itu kan mungkin cara dia bekerja itu sedikit agak lambat dibanding kita yang laki-laki, apalagi yang mana lebih cepat selisih 6 bulan dibanding cewek Jepang ini. Nah, dengan kata lain, senpaiku ini ya udah memang bisa kerja gitu. Sementara cewek Jepang ini masih mau belajar. Karena ada kesempatan kayak gitu, senpaiku ini ya iseng-iseng dekatin cewek Jepang ini dengan cara sering mengajari dan menolong saat bekerja. Karena kebetulan juga senpaiku ini udah beberapa kali pacaran sama cewek Jepang, jadi dia mungkin udah terbiasa dan tahu triknya gimana meluluhkan hati cewek Jepang. Singkat ceritanya, Wak, mereka ini jadian. Kebetulan aku juga udah pernah ngeliat beberapa pacar senpaiku ini, dan menurutku pacarnya ini adalah pacar tercantik yang pernah dia dapatkan. Di awal senpaiku ini bilang memang sih dia iseng aja deketin cewek Jepang ini. Tapi lama-kelamaan dia bilang juga pengen serius sama cewek Jepang ini. Aku juga nggak tahu kenapa, mungkin ya Wak ya, karena dia udah beberapa kali pacar sama cewek Jepang. Dan kebetulan pas saat itu cewek Jepang ini memang paling cantik, paling cute di antara mantan-mantan pacarnya, khususnya orang Jepang. Dan senpaiku ini adalah tahun terakhir mereka magang di tempat itu dan akan segera pulang. Makanya dia mungkin berpikir kalau pengen balik ke Jepang ini ataupun pengen panjang tinggal lama di Jepang ini, ya cara terbaiknya itu adalah nikah sama cewek Jepang. Tapi juga aku kurang tahu alasan pastinya. Intinya dia pernah berucap di awal dia iseng aja dekati cewek Jepang ini, tapi lama-kelamaan dia pengen serius sama cewek Jepang tersebut. Jadi senpaiku ini pernah ngomong sama cewek Jepang kalau dia pengen nikah, tapi dia harus pulang dulu ke Indonesia karena memang berhubung status senpaiku ini adalah pemagang, jadi harus pulang ketika selesai magang. Dan pada saat itu Wak, belum ada visa kerja Tokutegino. Jadi karena hal itu dia bilang sama cewek Jepang ini, aku akan datang kembali ke Jepang. Kalaupun nggak bisa, cewek Jepang ini disuruh datang ke Indonesia supaya mereka bisa nikah di sana. Setelah nikah baru kembali ke Jepang. Itu janji mereka sebelum senpaiku ini pulang. Ketika senpaiku ini pulang, ternyata dia itu bohong. Dia pikir janji-janji seperti itu ya janji biasa aja. Sementara bagi cewek Jepang ini, janji itu adalah hal yang harus ditepati. Apalagi hal pernikahan gak akan mungkin dibawa bercanda kan gitu. Jadi cewek Jepang ini nganggap itu serius. Ternyata dia jadian sama cewek lain pada saat pulang ke Indonesia. Dan diposting di sosial medianya, khususnya di profil foto lain. Padahal senpaiku ini udah gak ingat lagi mungkin sama janjinya. Dan dia berpikir kalau cewek Jepang itu gak akan mungkin berpikir sejauh itu gitu. Ternyata Wak, cewek Jepang ini benar-benar kecewa sama dia. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena menurut yang disampaikan senpaiku samaku, kalau cewek Jepang ini benar-benar marah, kecewa dengan apa yang dia perbuat gitu. Jadi bayangin aja Wak, cewek ini sampai ngomong sama senpaiku itu, walaupun ini dalam bahasa Jepang, tapi senpaiku ini bilang sama aku dalam bahasa Indonesia yang artinya gini, kamu adalah pria yang hebat, yang mana bisa memberikan hal-hal yang indah kepadaku sampai aku lupa membedakan yang mana hal yang indah sebenarnya dengan hal indah yang semu. Dan semenjak kejadian itu, Wak, kabar terakhir cewek Jepang itu keluar dari perusahaan dan dia masuk ke jeratan prostitusi yang mana dia jadi pelacur di Jepang. Memang sih nggak ada info yang pasti kenapa cewek ini memutuskan kerja di jalur itu. Tapi dengan sifat cewek ini yang sebelumnya memang benar-benar lugu, baik, apalagi menurut pengakuan senpaiku, dengan sifat kayak gitu kita bisa pahami, nggak mungkin dia bisa memutuskan kerja di tempat yang seperti itu kalau nggak ada alasan yang spesifik yang membuat dia kecewa.
Jadi buat kalian Wak, siapapun kalian pada saat ini yang udah jadian sama cewek Jepang, kalaupun kalian gak berniat serius, jangan pernah janjikan sesuatu yang membuat mereka berharap besar sama kalian. Pada kenyataannya kalian itu hanya berbual. Jadi Wak, mudah-mudahan cerita pengalaman ini bisa jadi pelajaran. Gua Ari, cabut dulu Wak. Ciao.